100 hari pertama dalam kepemimpinan seorang kepala daerah baru merupakan waktu yang sangat penting dan sangat strategis yang bisa menentukan keberhasilan maupun kegagalan sang kepala daerah baru di dalam sisa waktu berikutnya. Mau tahu apa alasannya? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bunggas Chandra, coach dari Politician Academy. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada para kepala daerah yang baru terpilih dalam pilkada serentak yang baru lalu, yang rencananya bulan Maret nanti Anda semua akan dilantik. Selamat memasuki tahap baru kehidupan yang sangat penting dan strategis. Nah, saya hari ini berbicara tentang 100 hari pertama. Saya minta teman-teman jangan skip video ini hingga di akhir, karena di bagian akhir Politician Academy akan memberikan tawaran yang sangat menarik bagi para kepala daerah baru. Apa itu 100 hari pertama? Sebetulnya 100 hari pertama adalah 100 hari pertama sejak kepala daerah yang terpilih itu dilantik, dan di 100 hari pertama ini merupakan masa-masa pembuktian, masa-masa yang sangat penting dan strategis yang harus diatur sedemikian rupa oleh sang kepala daerah baru, ya, pasangan kepala daerah yang baru, agar mereka bisa mencapai targetnya dengan baik. Karena 100 hari pertama ini merupakan pondasi penting dari kepemimpinan Anda. Bila Anda bisa menjalankan 100 hari ini dengan baik, maka 4 tahun 9 bulan berikutnya Anda akan menjalani pemerintahan dengan relatif lebih terorganisir, lebih teratur, dan lebih bisa mencapai target-target Anda. Sebetulnya 100 hari pertama ini tidak terlalu populer di Indonesia, tetapi di negara-negara barat di mana pertanggungjawaban publik menjadi satu hal yang sangat penting, 100 hari pertama ini merupakan indikator bagi masyarakat untuk menilai pemimpin barunya. Di mana kalau 100 hari pertama sang pemimpin tidak bisa memberikan harapan-harapan, memenuhi ekspektasi dari masyarakat, maka waktu-waktu berikutnya menjadi waktu-waktu yang menjadi mubazir, dan dukungan masyarakat terhadap pemimpin baru ini menjadi makin berkurang. 100 hari pertama dibutuhkan baik kepala daerah yang kemarin baru saja terpilih di periode pertama, maupun mereka yang sudah terpilih dan terpilih kembali untuk melanjutkan periode kedua. Saya akan berikan alasannya. Bagi mereka yang baru terpilih, tentu saja ada 3 alasan. Yang pertama, mereka harus memberikan bukti kepada masyarakat terhadap janji-janji politiknya. Pada saat kampanye, pada saat mereka dipilih, tentu saja mereka memiliki karakteristik, mereka memiliki kompetensi, mereka memiliki program, visi, dan misi yang dibeli oleh masyarakat, sehingga masyarakat kemudian memilih paslon kepala daerah tersebut. Nah, di sini kemudian setelah Anda terpilih, di dalam 100 hari pertama, masyarakat ingin melihat bukti janji-janji politik Anda. Alasan kedua, tentu saja Anda yang baru pertama kali terpilih, Anda ingin menjalankan periode pertama ini dengan sukses. Sehingga bukan hanya janji politik, tapi hasilnya jelas, pencapaiannya ada. Dan kemudian bahkan mungkin ada penghargaan dari pihak lain, misalnya dari kementerian, dari presiden, dari pihak-pihak lain terhadap keberhasilan kepemimpinan Anda. Kalau masyarakat puas, ini akan menjadi bekal yang baik untuk motivasi yang ketiga. Karena motivasi yang ketiga tentu bila Anda baru pertama kali terpilih, Anda ingin melanjutkan ke periode berikutnya atau ke periode kedua. Dan tentu saja kita menginginkan terpilih di periode kedua dengan upaya yang relatif lebih ringan, dengan biaya yang relatif lebih mudah, dan dengan tantangan yang relatif lebih bisa di-manage dibandingkan dengan pada waktu Anda maju pertama kali di periode pertama. Dan hal ini terjadi
apakah skenarionya pilkada masih tetap berlangsung secara langsung dipilih oleh masyarakat maupun apabila pilkada dipilih melalui DPRD. Ya, Anda tentu saja tidak ingin walaupun bentuknya berubah tetapi anggaran yang Anda nanti keluarkan, upaya yang Anda keluarkan sama beratnya atau sama besarnya atau bahkan jauh lebih besar dibandingkan periode pertama pada waktu Anda terpilih. Bagi Anda yang melanjutkan ke periode kedua, ada 3 alasan mengapa Anda perlu tetap fokus dengan 100 hari pertama Anda. Yang pertama, Anda mesti menghindari apa yang disebut sebagai kutukan periode kedua atau di dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai second term curse, di mana kutukan ini biasanya terjadi di periode kedua kepemimpinan seorang pemimpin, kepala daerah, kepala negara, mereka yang memimpin. Intinya biasanya prestasi pencapaian hasil di periode kedua itu lebih buruk dibandingkan hasil pencapaian ataupun penghargaan di periode pertama. Nah, banyak hal nanti dalam konten berikutnya saya akan bahas tentang ini secara khusus, tetapi Anda harus menghindari second term curse. Artinya, periode kedua Anda itu harus lebih baik daripada periode pertama, bukan yang menjadi menurun dan menjadi lebih baik, bahkan memunculkan kontradiksi di periode kedua Anda. Alasan kedua, Anda yang terpilih kembali di periode kedua, Anda perlu meninggalkan legacy atau warisan yang baik yang diingat oleh masyarakat. Nah, warisan ini bukan hanya berbentuk hal fisik, infrastruktur, tapi prinsip-prinsip, etika, aturan, karakter yang baik yang bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat Anda yang kemudian masyarakat terus mengingat itu hingga waktu Anda selesai sekalipun. Nah, legacy ini yang harus matang Anda pikirkan di dalam 100 hari pertama Anda, sehingga kemudian jelas target-target pencapaian dan kemudian penghargaan yang Anda mau kejar, sehingga nanti periode kedua ini menjadi periode yang jauh lebih baik dibandingkan periode pertama. Hal yang ketiga berkaitan dengan karir politik Anda berikutnya. Oke, Anda sudah terpilih di periode kedua, kemudian Anda menjadi bupati atau wali kota yang baik. Nah, selanjutnya apa karir politik berikutnya? Karena biasanya mereka yang sudah berkecimpung di dalam dunia politik, apalagi eksekutif, legislatif, mereka menginginkan karir politik yang lebih baik lagi. Nah, bagi Anda yang menang di periode kedua dan berada di tingkat 2, apakah itu sebagai bupati dan wali kota, mungkin Anda ingin maju berikutnya di dalam panggung pilkada di level gubernur, atau Anda di dalam pileg berikutnya ingin menjadi anggota DPRD provinsi, atau Anda ingin menjadi anggota DPD RI atau bahkan anggota DPR RI. Nah, untuk Anda bisa mencapai karir-karir yang baik tersebut, Anda harus mempersiapkan diri dan Anda harus bisa menunjukkan bukti bahwa periode kedua Anda adalah periode yang terbaik, periode yang jauh lebih baik dibandingkan periode pertama, dan oleh karena itu butuh perencanaan dan sebuah roadmap atau peta jalan yang jelas, sehingga tahun pertama sampai tahun kelima Anda bisa Anda jalankan dengan baik, sehingga sekali lagi image masyarakat bukan hanya di daerah Anda, bahkan nasional melihat Anda akan sangat-sangat positif. Di bagian kedua nanti, di dalam konten berikutnya saya akan menjelaskan apa itu program 100 hari pertama dan apa yang bisa dilakukan atau mesti dilakukan oleh para kepala daerah yang baru dilantik atau baru terpilih. Untuk para kepala daerah yang baru terpilih dan akan dilantik, Politician Academy akan menyampaikan kabar gembira bahwa Politician Academy siap untuk mendampingi para kepala daerah di 100 hari pertama secara gratis, secara free. Betul, Anda tidak salah dengar. Kami memberikan pendampingan kebijakan publik gratis di 100 hari pertama Anda. Nah, Anda bisa menghubungi nomor kontak di bawah untuk berkonsultasi lebih lanjut, untuk bertemu dengan saya di Jakarta, untuk kemudian mendiskusikan hal ini. Dan
ini merupakan kontribusi Politician Academy untuk Indonesia yang lebih baik, untuk daerah-daerah yang lebih baik, yang kami yakin pemimpin-pemimpin di daerah bisa membawa perubahan yang signifikan di daerahnya, yang kemudian bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Demikian dari Politician Academy, semoga bermanfaat dan salam kebangsaan.